Enggak, Pak. Oh, ora dah. Ora pasti Bu Pak, ini saya EDP. presentasinya pakai HP enggak apa-apa? Enggak apa-apa, yang penting kelihatan. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Sudah tampil PPT-nya? Dah. Iya. Dede Familia, Dewanti ya? Iya, Pak. Oh, Familia, Dede Familia Dewanti. Wah, artinya apa Bude? Artinya campur-campur, Pak. Oh, campur-campur ya. Ya, Ya, Ndang. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya Dede Familia Dewanti akan mempresentasikan tentang perencanaan strategis SITI dengan metode Enterprise Architecture Planning. Perencanaan strategis SITI, faktor penting dalam proses dari perencanaan strategik SITI adalah penggunaan metodologi. Tujuan dari penggunaan metodologi dalam perencanaan strategik SITI adalah untuk meminimalkan risiko kegagalan, memastikan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan serta meminimalkan ketergantungan terhadap individu dan lebih menekankan kepada proses dan sasaran yang ditentukan. Enterprise Architecture Planning merupakan suatu metode yang digunakan untuk membangun sebuah arsitektur informasi. EAP adalah suatu metode pendekatan perencanaan kualitas data yang berorientasi pada kebutuhan bisnis serta bagaimana cara implementasi dari arsitektur tersebut dilakukan. Sedemikian rupa, dalam usaha untuk mendukung perputaran roda bisnis dan pencapaian visi Eh, sistem Mbak informasi dan Dede, organisasi. Ya, Pak. ini di PPT di tempat saya kok enggak ganti ya? Apa bener? Hanya di halaman depan toh. Yang lain? Iya Pak, Ini ganti ganti, Pak. Pak. Coba Iya, coba Oh, saya oh, ulang dulu, Pak. ya, ya, Sama ya, Pak, punya saya ya. juga. Oh ya. Bentar. Dede kalau pakai kacamata kayak Syahrini ya. Ini udah, Pak. Ya, sudah. Enterprise Architecture Planning. Saya ulangi ya. Merupakan suatu metode yang digunakan untuk membangun sebuah arsitektur informasi. EAP adalah suatu metode pendekatan perencanaan kualitas data yang berorientasi pada kebutuhan bisnis serta bagaimana cara implementasi dari arsitektur tersebut dilakukan. Sebentar, ini hilang lagi. Malah ada suara burung loh. Iya, Pak. Banyak banget, Pak. Peliharaan, Pak. Oh, kamu suka burung loh. Bapak saya, Pak. Sebentar ya, Pak. Kamu juga sering memberi makan. Enggak, Pak. Oh, tak suruh bantu bapak memberi makan sama burungnya bapaknya. Enggak bisa, Pak. Kemudian, EAP merupakan proses mendefinisikan arsitektur-arsitektur untuk penggunaan informasi yang mendukung bisnis dan juga mencakup rencana untuk mengimplementasikan arsitektur tersebut. Selanjutnya, perencanaan arsitektur enterprise merupakan kegiatan merencanakan sehingga aktivitas yang dicakupnya yang terkait kerangka kerja Zakman adalah mendefinisikan data, aplikasi, dan teknologi dari dua perspektif. Pertama, perspektif perencanaan dan perspektif pemilik. EAP menghasilkan blueprint mengenai data, aplikasi, dan teknologi yang menghasilkan solusi jangka panjang yang cost-effective, bukan hanya perbaikan secara cepat. Aspek cakupan EAP berdasarkan klasifikasi Zakman Framework. Analisis untuk kondisi saat ini menghasilkan model bisnis dan analisis sistem dan teknologi saat ini. Arsitektur data
menjadi yang pertama didefinisikan dalam visi masa depan untuk melandasi pendefinisian arsitektur aplikasi, yang kemudian dilanjutkan dengan pendefinisian arsitektur teknologi. Di bawah ini merupakan EAP dalam kerangka kerja Zakman yang terdiri dari empat lapisan atau 4 tahap. Yang pertama, tahap memulai yang berisi inisiasi perencanaan, kemudian tahap kedua, di mana kita saat ini berisi permodelan bisnis, sistem saat ini, dan teknologi. Tahap ketiga, visi tentang di mana yang kita inginkan di masa depan yang berisi arsitektur data, kemudian berlanjut arsitektur aplikasi, kemudian arsitektur teknologi, dan terakhir tahap 4, bagaimana kita merencanakan untuk mencapainya yang berisi rencana implementasi atau migrasi. Berikut ini ada penjelasannya. Pada lapisan pertama yaitu permulaan, inisiasi perencanaan tahap ini terdiri dari penentuan metodologi yang digunakan, siapa yang akan terlibat, dan tools apa yang digunakan. Hasil dari tahapan ini adalah rencana kerja untuk perencanaan arsitektur, enterprise, dan komitmen manajemen untuk melanjutkan ke 6 tahap berikutnya. Lapisan kedua yaitu pemahaman kondisi saat ini, memodelkan bisnis. Tahap ini mengkompilasi dan membangun suatu basis pengetahuan mengenai bisnis dan informasi yang digunakan bisnis saat ini. Kemudian sistem dan teknologi saat ini, tahapan ini mendefinisikan sistem aplikasi dan platform teknologi yang ada untuk mendukung bisnis saat ini. Hasilnya berupa investasi sistem aplikasi, data, dan platform teknologi yang akan dijadikan dasar untuk rencana migrasi jangka panjang. Kemudian lapisan ketiga, rencana masa depan, berisi arsitektur data. Tahapan ini mendefinisikan jenis-jenis data utama yang diperlukan bagi bisnis. Kemudian arsitektur aplikasi, tahapan ini mendefinisikan jenis-jenis aplikasi yang dibutuhkan untuk mengelola data dan mendukung fungsi bisnis. Kemudian arsitektur teknologi, tahapan ini mendefinisikan platform teknologi yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu lingkungan bagi aplikasi pengelola data dan mendukung fungsi bisnis. Yang terakhir, lapisan keempat, strategi pencapaian, rencana implementasi atau migrasi. Tahapan ini mendefinisikan urutan untuk implementasi aplikasi, jadwal untuk implementasi, analisis biaya atau manfaat, dan mengusulkan jalur untuk migrasi dari kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan. Tiap-tiap tahap memiliki langkah-langkah, dan tiap langkah memiliki tugas tertentu. Penyelesaian tugas-tugas ini akan menghasilkan artefak-artefak arsitektur enterprise. Kemudian di sini ada lapisan tahap dan tujuan dari kegiatan EAP dalam Zakman Framework. Lapisan yang pertama tadi inisiasi perencanaan, tujuannya yaitu membuat kerangka pengerjaan EAP. Kemudian permodalan bisnis yang termasuk dalam lapisan pemahaman kondisi saat ini, tersedianya modal mengenai enterprise yang konsisten, komprehensif, dan lengkap. Secepatnya dalam arah yang tepat sehingga dapat digunakan untuk diselesaikan tepat waktu dan memiliki anggota yang dapat mendefinisikan arsitektur dan tim yang berkualifikasi sesuai dengan rencana implementasi. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga yaitu survei enterprise yang tujuannya mendetailkan bisnis. Kemudian keempat, sistem dan teknologi saat ini, mendokumentasikan dan mendefinisikan semua sistem dan platform teknologi yang digunakan enterprise saat ini. Kemudian dalam lapisan rencana masa depan, arsitektur data, tujuannya mengidentifikasi dan mendefinisikan jenis-jenis data utama yang mendukung fungsi-fungsi bisnis. Sedangkan arsitektur aplikasi mendefinisikan jenis-jenis aplikasi utama yang mendukung fungsi-fungsi bisnis. Kemudian arsitektur teknologi mendefinisikan jenis-jenis teknologi utama yang dibutuhkan untuk menyediakan lingkungan yang mendukung aplikasi pada arsitektur aplikasi yang disusun sebelumnya dalam mengelola data. Yang terakhir, strategi pencapaian berisi tahap rencana implementasi, yaitu menyiapkan sebuah rencana. Kemudian konklusi perencanaan, mengelola rencana migrasi yang sudah dibuat sebelumnya.
Kemudian yang terakhir, transisi ke implementasi, menyiapkan aktivitas pengimplementasian arsitektur yang diketahui dan memastikan pengimplementasian akan berjalan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Mbak Dede. Ya, ada yang mau tanya? Ada yang bertanya? Teman yang lain silakan. Ayo. Silakan yang mau bertanya. Belum, Pak. Oke, tadi kan ada 7 lapis ya Mbak ya. Jadi ada inisialisasi perencanaan, pemodelan proses bisnis, sistem dan teknologi saat ini, kemudian ada arsitektur data, ada arsitektur aplikasi, ada arsitektur teknologi dan Ya, Pak. rencana implementasi. Ya, tadi dalam tujuh tahap itu kan dibagi menjadi 4 lapis ya tadi ya. Lapisan Pak. 1 itu inisialisasi perencanaan, kemudian lapisan kedua itu yang terdiri dari pemodelan proses bisnis dan sistem dan teknologi saat ini itu menjadi lapisan kedua, yaitu tinjauan tinjauan kondisi enterprise saat ini ya. Saat ini, ya Pak. Kemudian yang ketiga, lapisan 3 itu ada tahap arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi di lapisan 3, yaitu tinjauan rencana enterprise di masa depan. Nah, kemudian lapisan yang terakhir 4 itu implementasi, rencana implementasi. Nah, di tahap lapisan 1 atau di inisialisasi perencanaan itu biasanya apa yang tujuan dari tahap atau lapisan 1 itu apa, Mbak? Di sini tujuannya apa biasanya? Membuat kerangka pengerjaan EAP-nya, Pak. Membuat kerangka pengerjaan EAP-nya. Kerangka. Kemudian biasanya ini yang mengidentifikasi mengenai aturan-aturan pengerjaannya, sumber daya. Ya, perencanaan agar proyek itu bisa terarah. Ini ya. Ya. Kemudian di lapisan kedua yaitu tinjauan kondisi enterprise saat ini kan ada 2 tahap, yaitu pemodelan proses bisnis dan sistem teknologi saat ini. Apa yang biasa dilakukan di situ? Tujuannya untuk apa? Tujuan kedua tahap itu. Mendefinisikan arsitektur dan yang permodalan bisnis ini mendefinisikan arsitektur. Jadi rencana implementasinya seperti apa? Kemudian yang ketiga itu survei enterprise, itu detail-detail bisnis yang melengkapi model bisnisnya seperti apa. Sama yang sistem teknologi saat ini mendokumentasikan dan mendefinisikan semua sistem dan platform teknologi yang digunakan saat ini, Pak. Ya. Jadi kan di tahap lapisan kedua ini kan ada 2 tahap ini ya, pemodelan proses bisnis dan sistem dan teknologi saat ini. Nah, di pemodelan proses bisnis ini biasanya tujuannya untuk apa? Untuk membangun ya suatu pengetahuan atau basis pengetahuan mengenai bisnis dan informasi yang digunakan ya enterprise saat ini atau digunakan oleh perusahaan saat ini. Mengidentifikasi bisnis ya, gunanya untuk apa? Untuk menyediakan model bisnis yang sesuai atau yang konsisten terhadap perusahaan tersebut. Itu biasanya. Ya. Kemudian setelah tahu ya, telah dibentuk model bisnisnya, ya, kemudian teknologinya ya, sistem dan teknologi yang digunakan. Dan tadi sudah mendokumentasikan sistem, aplikasi dan platform teknologi yang nanti akan digunakan atau yang digunakan saat ini seperti apa, kemudian nanti yang akan dikembangkan setelah tahu model bisnisnya yang baru, nanti akan menggunakan platform aplikasi atau platform yang sesuai apa. Itu untuk mendefinisikan itu ya. Jadi mendefinisikan dulu teknologi saat ini dulu seperti apa ya, dan model bisnisnya tadi sesuaikan. Itu di tahap kedua atau lapisan kedua ya, yaitu tinjauan kondisi enterprise saat ini. Ya. Lalu menganalisa model bisnis dan teknologi yang digunakan saat ini itu seperti apa. Itu sebagai acuan untuk
membuat yang lapisan ketiga, yaitu untuk membuat rencana enterprise di masa yang akan datang. Ya, di tinjauan ketiga itu di lapisan ketiga itu kan ada 3 tahap, yaitu arsitektur datanya seperti apa. Setelah tahu dari kondisi yang di lapisan kedua, yaitu di kondisi enterprise saat ini, kemudian merencanakan enterprise di masa depan seperti apa, mulai dari arsitektur datanya, ya tujuannya untuk apa, untuk mengidentifikasi atau mendefinisikan jenis-jenis data utama atau entitas data yang nanti diperlukan di perusahaan ya untuk mendukung bisnis yang akan dikembangkan di mendatang seperti apa. Ya. Kemudian arsitektur aplikasi ya, data, kemudian ada arsitektur aplikasi. Ya, kemudian ada arsitektur apa? Teknologi yang nanti akan digunakan di masa mendatang. Kalau yang lapisan kedua kan mendefinisikan yang digunakan saat ini ya, kondisi sekarang. Dan yang lapisan 3 itu rencana apa di yang akan mendatang. Baru nanti yang keempat itu implementasi. Ya, ini yang agak langkah yang paling lama biasanya, yang paling panjang itu implementasi. Karena kan untuk mengimplementasikan suatu apa namanya model bisnis baru itu kan juga membutuhkan waktu yang lama. Ya, itu ya Mbak ya. Halo, Mbak Dede, Dede family Iya, ya. Pak. Nah, malah manuke sing muni ya. Ya celuk Dede malah manuke sing muni. Saya matiin Oh karena ya. berisik Oh ini, ya. Pak. Ya. Oke, Mbak Dede Itu terus ada yang yang bertanya, Pak. oh ya ada pertanyaan itu Mbak Fatma. Mbak Dede, saya mau bertanya, kenapa enterprise apa EAP ya itu diperlukan? Kemudian keuntungan apa saja yang dibeli Ya, saat menggunakan EAP? Yuk dijawab. Kenapa ya, menggunakan Pak. pada Sebentar. tuh perencanaan strategis SDI mengapa menggunakan model EAP? Kan banyak model ya, kemarin itu kan ada 7 itu yang saat ini kita bahas Ya, adalah EAP. Kenapa menggunakan EAP dan apa keuntungan yang diperoleh saat kita merencanakan perencanaan strategi SDI dengan menggunakan arsitektur EAP? Coba dijawab. ya, Pak. Sebentar. Murai burungmu. Burung murai ya. Bukan nih, Pak. Kenari ya, Pak. Oh, kenari. Hmm. Filat apa lo? Kalau lumayan, Pak. Kalau menurut saya, EAP itu bukan hanya sekedar perancangan tanpa pendefinisian, tapi merencanakan apa definisi arsitektur yang dibutuhkan. Jadi lengkap seperti apa arsitektur yang dibutuhkan serta rencana yang akan digunakan atau diimplementasikan, karena dalam EAP itu mengandung 3 kata kunci, yaitu pendefinisian, kemudian arsitektur, dan rencana. Sehingga dalam langkah-langkah yang digunakan dalam EAP memberikan panduan yang praktis dalam penggunaannya sesuai dengan kerangka kerja Zakman yang telah dijelaskan tadi. Kemudian untuk keuntungannya, karena EAP itu termasuknya dalam Zakman, jadi ini saya sebutkan kelebihan dalam penggunaan Zakman Framework, yaitu struktur logikal untuk analisis dan presentasi artefak dari suatu perspektif manajemen. Kemudian, EAP juga menggambarkan secara paralel dari sisi engineering yang sudah dimengerti maupun paradigma konstruksi atau yang belum dibuat. Kemudian, EAP dikenal secara luas sebagai tool manajemen untuk memeriksa kelengkapan arsitektur dan maturity level atau kematangan sebuah rencana bisnis. Begitu. Gimana Mbak Fatma? Gimana Mbak Fatma? Piye, Fatma?
Sama-sama. Udah, Pak. Oke. Ada lagi atau tidak? Kalau tidak, satu lagi yang mau nampilkan ini. Satu lagi siapa? Peserta yang mau nampilkan tugasnya. Ayo siapa? Irfan. Saya, Pak. Irfan. Ya, Ya, silakan. udah kelihatan belum, Pak? Sudah. Kelihatan ya, Pak? Sudah. Oke. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Enterprise Architecture Planning. Enterprise Architecture Planning memiliki 7 komponen utama yang menunjukkan tahapan untuk menentukan dan merencanakan implementasi arsitektur sistem informasi. 7 komponen utama ini dikelompokkan menjadi 4 lapisan menurut Spivak pada tahun 1992 yang terlihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama ada inisiasi perencanaan. Pada tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi mengenai aturan-aturan yang menjadi rujukan di perguruan tinggi terkait dengan perencanaan. Slide-nya dipindah. Slide-nya belum pindah. Belum pindah, Pak? Belum. Muncul nggak, Pak? Kalau gini. Belum, Halo? Van. Udah muncul nggak? Muncul. Coba dibawahin dulu. Nah, Ya udah. saya Cek. lanjut ya. Bentar. Saya lanjut ya, Pak. Yang pertama, inisiasi perencanaan. Pada tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi mengenai aturan-aturan yang menjadi. Di slideshow enggak bisa? Di slideshow. Nanti nggak kelihatan nih, Pak. Oh, enggak kelihatan kamu nih. Iya, Pak. Oh, ya wes. Untuk mengembangkan sistem informasi yang berguna untuk menentukan ruang lingkup enterprise, visi misi, pengadopsian metodologi perencanaan serta membentuk tim perencanaan agar proyek EAP terarah, selesai tepat waktu dan memiliki anggota tim yang berkualitas. Kemudian ada pemodelan proses bisnis. Pada tahap ini bertujuan untuk membangun suatu basis pengetahuan mengenai bisnis dan informasi yang digunakan enterprise saat ini. Tahap ini merupakan proses untuk definisi bisnis guna menyediakan model mengenai bisnis enterprise yang konsisten, komprehensif, dan lengkap sehingga dapat digunakan untuk mendefinisikan arsitektur, serta rencana implementasi. Pemodelan bisnis dilakukan dengan mengidentifikasi dan dokumentasi.
struktur organisasi, mengidentifikasi dan mendefinisikan area bisnis utama dengan menggunakan model rantai nilai atau value chain untuk menyoroti aktivitas di dalam bisnis. Kemudian ada sistem dan teknologi saat ini. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan sistem aplikasi dan platform teknologi yang digunakan enterprise dalam mendukung fungsi bisnis saat ini. Karena enterprise yang telah berjalan pada umumnya telah memiliki sistem dan teknologi untuk aplikasi-aplikasi sistem informasinya. Hasil dokumentasi disebut sebagai katalog sumber daya informasi atau Information Resource Catalog atau IRC, atau disebut juga sistem inventory. IRC tidak menjabarkan setiap sistem secara terperinci, melainkan hanya ringkasannya saja. Kemudian ada arsitektur data. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan jenis-jenis data utama atau entitas data yang diperlukan bagi enterprise guna mendukung fungsi-fungsi bisnis yang telah didefinisikan pada tahap pemenuhan bisnis. Kemudian merelasikan entitas data tersebut dengan fungsi bisnis enterprise. Berikut langkah-langkah yang dilakukan pada perencanaan arsitektur data. Yang pertama, membuat daftar kandidat entitas. Yang kedua, membuat diagram hubungan antar entitas. Yang ketiga, merelasikan entitas data dengan fungsi bisnis. Kemudian ada arsitektur aplikasi. Pada tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan jenis-jenis aplikasi utama yang dibutuhkan untuk mengelola data dan mendukung fungsi bisnis enterprise. Kemudian merelasikan aplikasi dengan fungsi sistem enterprise. Arsitektur aplikasi bukan hanya rancangan sistem, tetapi merupakan pendefinisian aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk mengelola data dan menyediakan informasi bagi user untuk melakukan fungsi bisnis. Kemudian langkah-langkah pada arsitektur data, yang pertama membuat daftar kandidat aplikasi dan definisi aplikasi. Yang kedua, merelasikan aplikasi dengan fungsi bisnisnya. Yang ketiga, melakukan analisis dampak pada aplikasi yang ada saat ini. Kemudian arsitektur teknologi. Tujuan dari arsitektur teknologi adalah untuk mendefinisikan prinsip teknologi yang dibutuhkan untuk menyediakan lingkungan yang mendukung aplikasi pada arsitektur aplikasi yang disusun sebelumnya dalam mengelola data dan mendukung fungsi bisnis. Arsitektur teknologi merupakan definisi dari teknologi yang akan mendukung fungsi bisnis dengan menyediakan lingkungan sharing data. Kemudian langkah-langkah dari arsitektur teknologi, yang pertama mengidentifikasikan prinsip teknologi yang akan digunakan, dan yang kedua konfigurasi konseptual teknologi. Kemudian rencana implementasi. Rencana implementasi bertujuan untuk menyusun dan menyiapkan suatu rekomendasi untuk rencana pengimplementasian yang berdasarkan pada arsitektur yang telah dibuat. Adapun langkah-langkah pada tahap rencana implementasi adalah: yang pertama, menentukan urutan prioritas pengembangan aplikasi. Yang kedua, membuat estimasi pelaksanaan implementasi. Yang ketiga, membuat kesimpulan perencanaan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau tanya. Ayo. Banyak ini: Avan, Agni, Alvin, Ayu, Jikron, Bilat, Herlina, Maulinda, Reza, Prada, Puput. Ya, Puput ini tidak pernah ngomong ini ya, Bu. Puput, Putriana, Risma, Sigit, sehat Git, Januar. Ini sudah meneng kabeh. Ojo masak doang ya. Masak apa lagi atus. Sarapan, Pak. Oh, harapan. Ayo,
Yang lain aja, yang silakan tanya lah. Putriana. Put, Nggih, Pak. status. Ampun. Maem. Dereng, Pak. Maem karo Sigit, jak Sigit dijak maem. Teng kampung Pak niki, Pak. Hah? Niki nembe teng kampung. Oh, dan kampung. Nggih. Nah, kampungnya ngendi? Batu, Pak. Oh, Batu Rono. Batu Retno. Oh, Batu Retno, Pak Cedak Pacitan lo ya. Nggih, Pak. Lah nek Sigit to main ngendi? Solo 3, Pak. Ngapal men wis dijak rono ya. Astagfirullah. Nah. Yo yang lain. Ayo Batu karo Solo 3. Waduh ya. Ketemunya nang tengah-tengahan Solo itu sangkong Batu Solo 3 ketemunya nang tengah-tengahan Solo cocok tuku omah nang Solo wae sing tengah-tengahan. Tadi orang nang Batu orang nang Solo 3 ini nang Solo ya Kit. Si kita ngomong Kit ojo tim. Oh amin ayo amin Put amin Putriana amin. Ayo Puput Wulansari. Puputnya meneng wae Puput Wulansari. Puput. Prada sing ndi to lali aku. Puput ayo ngopo kowe lakean? Ayo do ngopo ya? Cek turu 200 dan sangang sasi lah ketemu. Berat ini. Ayo. Mana ini tanya? Prada sing ndi ta? Prada itu orangnya yang mana tuh? Lali aku. Prada. Apa Pak? Tokno kameramu aku tak nonton sing endi to kowe iki. Ada lali ya bener. Endi? Hah? Yang ini. Oh Pak. alah kowe to Bakul Sume to. Waduh. Kowe to ya kelingan aku. Iya wis kelingan aku. Aduh, lah nang renek fotone nang kene gur tulisane P ngene apa? Pentol apa piye P. Tapi anu gambarnya huruf P kira pentol. Aduh. Ayu Arum. Yuk. Ayu Arum Sari. Ya, Pak. Nah, iki yo tulisannya A tok ngono kuwi nenek fotone sing endi to kowe? Coba kameramu uripno. Enggak pakai jilbab, Pak. Oh, Enggak bisa. Enggak pakai jilbab. Pakai jilbab sih. Ayu Arum Sari. Orang nganggo jilbab berarti do nang kamar iki ya. Nang kamar ya to. Orang nganggo jilbab sing ngeletan wah wis bebas. Nang kamar karo zoom gitu. Astagfirullah. Lha yo karo menteng maksudnya kan bebas nang jero kamar ora ngerti kok. Nganggo jilbab sing ngeletan ya. Oh neng pos kamling ya deh. Ayo neng pos kamling. Ngopo wong ora jilbaban nang pos kamling. Ayu Arum Sari. Ayo, enak. Hampir sama ya tadi dengan punyanya si siapa? Dede ya, ini Irfan. Ya, itu tadi sama penjelasannya. Fatma ini nanti, ini nang desa apa aja. Dengaran sinyalnya lancar, biasanya mlebu metu si Fatma. Ning dheweke rawane nyuwara kok. Dadi engko nek metu dheweke nguripke aktifke speaker mikrofon ngono kuwi terus metu dhewe. Jadi sinyal iki ora iso dienggo ngrungokke karo teks ngono. Ora iso dienggo ngomong ngono lho. Ngene Fatma gitu. Jadi sinyal iki sinyal iso nggo nampa swara tok karo dienggo ngirim teks. Nek dienggo ngirim swara langsung metu. Ada Fatma.
Oh, maksud mah. Jadi sinyal kuwi iso nggo nampa swara tok karo nggo ngirim teks, ora iso nggo ngirim swara ya. Nah, aku nyatane ora ngomong-ngomong kok, guru ngechat terus kok. Ngomong mah, wat mah. Ngomong apa, Pak? Oh iya, wes, aku kur kangen suaramu tok. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau tanya, oke, berarti 2 saja yang presentasi, yang lain nanti dikumpulkan ya. Dikumpulkan melalui e-learning. Terus untuk minggu depan ada tugas, nanti bisa dilihat di e-learning. Tugas untuk minggu depan. Yang hari ini dikumpulkan di e-learning semua. Terus absen di sini ya, silahkan. Absen di sini, di chat. Baik, Pak. Ya, mau lindang ya, tok. Mau lindang, ya ora tau ngomong. Benda. Pak. Undang videomu aktif no, di penonton kayak apa. Jangan, Pak. Saya lagi di pos kamling. Walah, Joko maling loh. Minggu depan aja pas saya presentasi ya, Pak ya. Oke ya sih, minggu depan kabeh di on ke kamerane ya. Nah, minggu depan semua harus on kamerane. Lah kenapa, Pak? Ayo ora apa-apa, pengen wae. Nah, suwe ra ketemu loh. Oh, minggu depan on kamera kabeh. Sing ora on kamera engko tak tokke saka kene. Tak remove saka kene. Nggak pakai jilbab Pak minggu Ya depan. kowe para nggo jilbab to, Van kuwi ora nggo jilbab to. Mosok kowe arep jilbaban. Nggih, Pak. Nah iya. Itu lampu hijau tuh. Oke, sudah ya semua ya. Baik, kalau sudah. Pak, Ya. itu Ya, Vina lagi ada urusan, Pak. ya Lagi dituliskan jagong katanya, Pak, nggak bisa dituliskan, absen. dituliskan. Oh iya, Pak. Ya itu sudah no. Herlina toh? Vina, Siapa? Vina Oh, Vina. Aryani, Vina. Pak. Oh, ya. Iya. NIM-nya nggak hafali, Pak. Ya sanggup. Cece, NIM-nya Vina piro? Nama tok nggak apa-apa, Pak. Insya Allah. Ya sudah ya semua ya. Pak. Oke, sudah. Terima kasih hadirannya. Kita lanjutkan di depan ya. Baik, selamat pagi. Saya Bri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.